Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Jumpa lagi dengan Pak Khalid pada materi pertemuan keempat. Dalam pertemuan keempat ini, eh, saya menggunakan media lain untuk menyapa anak-anak sekalian. Jadi dari yang kemarin kalau kita menggunakan materi paparan yang kita sisipkan anak-anak untuk melihat sendiri eh, alamat linknya, website yang lainnya, atau bahkan juga kita ajak juga Anda untuk menikmati video-video tayangan. Nah, sekarang langsung kita live dengan Pak Khalid. Semoga dengan saya bisa ngobrol dengan Anda sekalian, rasa penasaran akan Pak Khalid sedikit terobati. Nah, eh, ulasan yang lalu terkait dengan pertama mantap di pilihan jurusan, atau bahkan yang pertemuan pertama terkait dengan fungsi peranan BK yang sudah kita sajikan paparan videonya. Lalu yang kedua mengenai mantap di jurusan yang sudah Anda tempati saat ini. Baik itu karena itu sudah cocok dengan nurani Anda, atau bahkan Anda merasa uh, istilahnya tidak cocok ekspektasi yang Anda harapkan. Lalu yang ketiga kemarin kita bahas mengenai potensi diri. Di potensi diri itu kemarin kita masukkan, maaf mungkin yang non-muslim, semoga tidak tetap nyaman aja, karena bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Ari Ginanjar kemarin itu bahasa motivasi, ya, tidak hanya berlaku bagi orang Islam. Semua manusia tentu akan menikmati motivasi yang beliau berikan. Nah, di pertemuan keempat ini, eh, di video ini saya usahakan nanti maksimal ya 30 menit, semoga nggak sampai ke sana sehingga tidak akan terlalu banyak menyedot data Anda. Atau silakan dinikmati di season waktu-waktu longgar Anda, mungkin di malam hari. Yang penting waktu jam saya nanti cukup absen aja, tidak apa-apa. Lalu mengerjakan evaluasi. Sehingga yang materi, kalau ada saat video seperti ini, Anda bisa membuka pada saat nanti ada acara, mungkin dolan ke rumah teman yang ada wifi-nya, atau mungkin di tempat-tempat umum yang menyediakan wifi gratis. Di tempat Pak Khalid itu, di masjid sebelah saya itu, masjid takmirnya menyediakan wifi gratis untuk semuanya, baik para musafir maupun para orang tua dan para anak-anak yang sedang mengerjakan tugas, atau bahkan bapak-bapak yang sedang istirahat itu juga menikmati. Semoga di sekitar Anda juga sudah mulai melayani itu. Jadi beberapa ada orang yang dermawan menyediakan wifi-nya, bisa diakses untuk anak-anak semuanya. Semoga tetap diberikan kemudahan untuk itu. Nah, di pertemuan keempat ini masih terkait dengan yang pertemuan kedua dan ketiga anak-anak sekalian. Jadi terkait dengan uh, bahasa saya indahkan begini: menikmati dan mengikhlaskan diri menempati jurusan yang sudah ditempatkan untuk kita kemarin. Ada yang mendapatkannya cocok dengan ekspektasi yang dimaui. Misalkan anak yang pengen masuk ke IPA karena memang harapannya di masa mendatang eh, pengen menjadi dokter, atau pengen menjadi seorang teknisi, atau orang yang membidangi atau menggeluti bidang di teknik teknik atau infrastruktur teknik. Tentu memang sangat dibutuhkan untuk bisa masuk di jurusan MIPA, karena di sana Anda akan meyakini akan mendapatkan teori-teori yang sangat eh, teori-teori yang sangat rumit terkait dengan kegiatan-kegiatan ilmu eksakta. Yang kedua di IPS. Di IPS ini memang eh, dilihat dari hasil paparan dan eh, hasil kegiatan dari tim penjurusan, memang sebagian memang sudah sesuai dengan ekspektasi atau harapan masing-masing dari angket yang ada, dan sebagian kan memang ada yang memang eh, angkatnya pengennya ke MIPA, tapi ternyata setelah mengikuti seleksi ternyata tidak lolos, sehingga harus eh, ditempatkan di IPS. Anak-anak sekalian, saya bahas dulu yang kedua ini. Begini,
Saya masuk melalui dari jalur bahwa ada kalanya, ini dalam falsafah agama dan, eee masyhur sekali, filsafat ini. Ada kalanya sesuatu yang kita anggap baik menurut kita, ternyata itu tidak memberikan sebuah harapan baik di masa mendatang. Sebaliknya, ada sesuatu yang kita anggap remeh atau biasa aja, tapi ternyata disitulah ternyata di masa mendatang menjadi luar biasa, menjanjikan atau ternyata, amazing, menjadikan sebuah, eee, kekagetan yang membanggakan bagi kita. Eee, Konteks ini Pak Khalid juga ikuti menjadi bagian dari, eee, rasa kaget yang kita dapatkan itu. Bahwa ternyata sesuatu yang luar biasa itu tidak kita nyana-nyana. Tidak terpikir bagi saya bahwa dulu saya harus sekolah di sekolah ekonomi atau kalau sekarang SMK, dulu namanya SEMEA. Di masa itu, yang terkenal itu STM atau SMK yang STM itu. Para cowok kalau sekolahnya nggak ke STM nggak keren dan itu, bahasa guyonnya cemeng gitu. Selama hampir 1, 2, 3 bulan, saya sendiri juga mengalami saat di sekolah di SEMEA saat itu ya namanya atau SMK yang bidang, bisnis manajemen. Itu wah merasa menjadi orang terbuang, dalamnya biasa aja dan apalagi pada saat itu, eee, masih ingat saya di dalam satu kelas itu ada 40 siswa, yang cowok itu cuma 10, ceweknya 30. Bayangkan, di saat itu bukan seperti sekarang, cowok di dekat apa, di lingkungan para cewek merasa pede dan bahkan menjadi, eee, nik seneng ya istilahnya, zaman sekarang apaan ya, "Oh temannya cewek banyak." Enggak, zaman itu mindernya bukan main. 10 cowok ini pada saat ada di kerumunan cewek-cewek itu menjadi orang yang minder dan mati kutu, mati gaya istilahnya mas sekarang. Tapi ternyata, sedikit demi sedikit akhirnya, rasa itu hilang bagi kami. Kami menjadi anak-anak yang memiliki potensi kan apa, itu saat itu dibutuhkan karena apa, waktu perkemahan itu, kami akhirnya mungkin dalam satu tingkat itu cowoknya hanya sekitar 3 atau 4 tenda ya. Ya sudah, itu akhirnya kami setelah mendirikan tenda satu, rata-rata akhirnya saat itu satuan terpisah ya, tenda cowok yang hanya 3 atau 4 ternyata akhirnya sudah jadi lebih dulu dan akhirnya diminta oleh panitia, yang saat itu kakak tingkat dan para bapak ibu guru itu minta untuk kita mendirikan tenda di para cewek semua. Jiwa kami di situ akhirnya tumbuh sejak, waktu pengenalan MOS sampai MOS Persami itu kemah, Sabtu Minggu waktu mengakhiri MOS itu, lalu di kepengurusan OSIS, di kepengurusan Pramuka, di kepengurusan PMR, di kepengurusan, eee, koperasi, dan ekstra-ekstra yang lain, mental kami tumbuh menjadi manusia-manusia pelindung. Karena apa? Pertama kami masuk menjadi, bagian dari, komunitas itu, jadilah para laki-laki yang jumlahnya sedikit menjadi pelindung atau menjadi penanggung jawab dari kegiatan tersebut minimal harus aman. Yang dapat kami petik saat itu adalah bahwa ternyata Tuhan sedang menaikkan seorang Khalid untuk menjadi orang yang penanggung jawab atau pengamanan terhadap para manusia-manusia yang lain yang notabene para wanita. Saya akhirnya menarik kesimpulan kalau kemarin saya akhirnya daftar di STM negeri dan pengen juga ke sekolah favorit lainnya kemarin. Mungkin saya tidak akan menonjol dan tidak akan dikenal oleh para guru. Tidak hanya saya, teman-teman cowok yang lain, teman-teman cowok-cowok yang lain yang seangkatan saya mungkin juga tidak akan dikenal oleh guru. Karena apa? Biasa aja umum. Tapi karena kami sekolah di situ, jadilah kami memiliki atau mendapatkan hikmah bahwa potensi kami lebih mudah dieksplor oleh pihak lain. Disitulah makna dari
sesuatu yang ternyata sebelumnya kita nggak sukai, ternyata itu jalan mudah atau jalan pintas untuk kita mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang sekitar kita yang memiliki kompetensi atau memiliki akses untuk ke masa depan kita. Itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan di hati kita masing-masing. Sehingga disitulah dibutuhkan sebuah keikhlasan atau penerimaan diri atau pengikhlasan diri bahwasanya yakin semua yang menimpa kita itu oleh Tuhan sudah dipilihkan dan kita tinggal menjalani. Dalam materi sudah kita dapatkan bahwa yang terpenting dibutuhkan atau sikap kita terhadap keadaan adalah dengan mensyukurinya. Dengan mensyukurinya itu setidaknya ada 3 hal yang kita dapatkan anak-anak sekalian. Yang pertama adalah rasa nyaman di hati. Orang itu saat mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, lalu mengikhlaskan diri, pasti hatinya akhirnya ngelenggono, ikhlas. Istilahnya, ya sudah, tak jalani aja. Segera move on istilahnya, gitu. Lalu yang kedua, kita akan mendapatkan penjernihan hati kita. Kalau kita sudah mengelenggono, nanti kita akhirnya akan mendapatkan sebuah rasa duduk dengan tenang, nyaman, lalu membaca banyak hal yang bisa jadi akan terbuka lebar setelah kita merasa nyaman untuk duduk dengan tenang dan mengikhlaskan diri. Berikutnya kita pasti akan mendapatkan sebuah kesimpulan-kesimpulan baru yang bisa kita ambil sebagai penyesuaian diri kita. Karena selama kita tidak merasa segera tenang untuk mengikhlaskan diri dan menerima keadaan ini, kita akan gagal dan kita tidak akan punya waktu lagi untuk melakukan perenungan dan melakukan penyesuaian diri. Yang kedua, yang ketiga, ini agak religius lagi, lebih dalam lagi bahwa dengan mengikhlaskan diri, terus lalu mulai berpikir positif, yang saya katakan tadi merenung dan akhirnya melakukan penyesuaian diri itu adalah pikiran positif. Lalu yang ketiga adalah pasrah sama Tuhan. Pasrah dan syukurinya. Karena apa? Tuhan itu hanya meminta kita mensyukuri keadaan kita. Dengan kita mensyukurinya, nanti bahasanya agama jelas. Siapa yang akan bersyukur pasti akan kita tambah nikmatmu berlipat-lipat. Nanti pada saat dengan Bapak Ibu guru PAI atau dengan Bapak Ibu Anda di rumah, coba Anda diskusikan dengan beliau bahwa ternyata semakin kita menikmati takdir Tuhan atau yang menimpa kita, Tuhan pasti akan semakin melipat gandakan keberkahan pada hidup kita. Mulailah mari meyakini itu sehingga pada sesuatu yang menimpa kita nanti ke depan itu nanti yang tidak nyaman dengan karepe awake dhewe itu nanti kita latihan tenang, latihan tidak reaksioner. Sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan kesan bahwa kita itu seseorang yang nyaman untuk mendapatkan nyaman diajak untuk sharing, nyaman untuk diajak tidak meledak-ledak dan sebagainya. Sehingga citra positif diri kita akan semakin nampak. Dan seseorang yang sukses di masa mendatang itu lebih banyak pada orang yang tidak terlalu meledak-ledak. Bahasa saya memiliki eh, eh, kecermatan yang bagus. Karena apa? Begitu ada respon negatif dari hal yang kita inginkan ternyata nggak terjadi atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita tadi, kita tenang, kita belajar menarik napas panjang istilahnya atau menggraito, lalu belajar menganalisis, lalu mengikhlaskan diri. Disitulah nanti akhirnya muncul sebuah ide-ide baru untuk mencari solusi, penyesuaian diri atau hal yang lainnya, lalu bersandar pada Tuhan bahwa
oh ini mungkin kersane Tuhan kalau tetap itu tidak bisa menemukan jalan keluar atau solusi yang menguntungkan bagi kita atau hal positif, diikhlaskan diri bahwa, oh ini mungkin Tuhan yang ngersaknya agar akan kita lebih sabar dan kita seolah-olah menghadapi ujian. Eh, itu awal terkait yang harus kita mantapkan di hati kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena hidup ini sudah berat. Harus dihadapi dengan keceriaan dan ketenangan batin sehingga kita akan selalu bahagia. Ingat, mulai saat ini sejak sejak dini nanti sampai kita dewasa nanti, kita akan selalu dihadapkan oleh keadaan yang kadang kita tidak merasa puas dengan keadaan itu karena mungkin ya itu tadi gak sesuai dengan karepe awake dhewe, gak sesuai dengan seketan kita, gak sesuai dengan ngenen kita. Kalau selalu kita hadapi dengan gerangsang atau reaksi dengan kita menolak atau bahkan dengan kita menyerang terus loro hati, ya kebahagiaan itu nggak akan kita dapatkan. Karena bahagia itu tidak kita dapatkan dengan kita eh, belum tentu loh kita sesuai dengan harapan kita, terus akhirnya kita selalu akhirnya menjadi orang bahagia, enggak. Contoh, Anda di luar sana kan melihat pohon ya. Pohon yang masih kecil kan tidak begitu banyak halangan bahkan dijaga. Gini betul. Saat ada pohon mulai ditanam, pokok pohon ditanam itu kan masih kecil kan malah dijaga oleh orang sekitar. Dikasih pembatas, dirawat tiap hari, disirami air. Saat dia semakin besar, semakin besar dan bahkan semakin tinggi, lebih lebih tinggi dari kita. Pohon ini akhirnya tidak lagi dijaga oleh kita, tapi pohon ini yang menjaga kita, yang melindungi kita. Itu ibarat orang. Semakin tinggi pohon, dia menjadi bermanfaat bagi orang lain dan dia juga semakin banyak mendapatkan terpaan angin. Bahkan kadang dipotong oleh orang karena kepentingan mereka. Jadi semakin tinggi orang, semakin dewasa orang, semakin sukses orang, semakin banyak ujiannya, semakin banyak serangannya. Disinilah Anda nanti harus mulai berlatih memfalsafahkan diri bahwa hidup ini adalah untuk bagaimana menata diri masing-masing. Dalam segala keadaan dibutuhkan kebesaran hati dan ketenangan batin, lalu berpikir jernih, lalu berjuang kembali atau mengikhlaskan diri. Dan sehingga dengan gitu, akhirnya kita menjadi orang yang menikmati hidup ini dan eh, cita-cita kita hanya satu, bahagia. Bahagia seperti apa? Dalam keadaan apapun kita bisa menikmati itu, kita bisa mengambil hal positif dari itu sehingga kita menjadikan hati kita tentram. Begitu begitu juga dengan saat memposisikan diri, memandang kita ditempatkan di IPA atau di IPS. Sekarang yang kedua, eh, saya harus netral, tapi juga suatu kali mungkin akan me- berpikir sesuai dengan pengalaman yang kita dapatkan, agar nanti menjadi eh, pemahaman bagi anak sekalian. Saya tidak tahu apakah anak-anak dibekali atau diberikan pemahaman bahwa nanti Anda bisa pindah jurusan, misalkan dari anak MIPA ke IPS atau sebaliknya. Nanti kalau ternyata anak MIPA ada yang pindah ke IPS, tentu nanti ada formasi kosong di MIPA dan mungkin anak IPS diberikan pilihan untuk bersaing di sana. Saya juga belum dapat kepastian itu. Tapi pengalaman dulu katanya begitu. Tapi untuk yang saat ini nanti kita nunggu kepastian dari sekolah bagaimana me- memberikan peluang itu atau betul. Begini, anak sekalian. Yang pertama, dari kacamata peluang. Saya tegaskan lagi, saya tidak dalam posisi untuk membuat dikotomi bahwa IPA itu lebih bagus, IPS biasa aja, atau sebaliknya IPS itu lebih bagus, MIPA itu kecil, enggak. Tapi ini netral, biar memberikan gambaran utuh mengenai penjurusan MIPA maupun IPS. Karena sekalian, MIPA itu populasinya 300 sekian siswa dengan 9 kelas. Dengan kata lain, jika Anda ingin mendapatkan ranking 1 atau 10 besar paralel, itu nanti perjuangan Anda berat untuk berjuang dengan 300 anak sekalian. Dan perlu Anda pahami bahwa anak-anak MIPA yang pengen ke perguruan tinggi, itu nanti selalu
terutama kalau milihnya pengen jalur senam PTN, itu ya terbatas. Jadi anak IPA hanya 128 siswa kurang lebih, karena kalau 40% terbaik, ini misalkan loh ya, di 3 tahun mendatang nanti waktu Anda pengen pengen masuk di studi lanjut atau di perguruan tinggi umum, di perguruan tinggi negeri, ada jalur senam PTN namanya. Senam PTN itu nanti eh, sekolah semoga sama aturannya, tidak berubah lagi. Kalaupun berubah menguntungkan sekolah, tapi kalau berubah lebih kecil ya semoga bisa dimaklumi oleh anak. Sekolah hanya boleh atau mendapatkan 40% terbaik anak-anak dari masing-masing jurusan. Kalau anak IPA berarti ya berapa itu? 300 sekian kali 40% berarti sekitar 128-an. Lalu anak IPS dari 120 anak sekian ya. 3 kelas kali 36 orang itu, terus sehingga berapa persen berarti? Hampir sekitar 60-an, 64 siswa, 40-an siswa ya, 46 atau 40 siswa yang berhak untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, eh, pertanyaan sekarang, jika Anda di MIPA, kira-kira untuk berjuang mendapatkan porsi ring 101 sampai 128 itu lebih berat atau lebih kecil? Itu lebih berat. Kenapa? Satu, saingan Anda tentu di sebangku Anda, sekelas Anda, antar kelas Anda, mungkin juga anak-anak yang bagus dari sekolah masing-masing, pinter secara akademis masing-masing, sehingga akan berat di sana. Sedangkan di IPS, eh, Anda untuk meraih tangga di ring 10 besar paralel jadi IPS itu juga tidak begitu berat. Apalagi kalau Anda sudah punya basic kemampuan akademis yang bagus, untuk memperoleh urutan 1 atau 5 besar paralel di IPS, Anda tinggal bersaing hanya dengan 100 siswa. Gini betul. Kalau di MIPA 290 290 sekian siswa yang harus Anda lewati untuk bisa bersaing di 5 besar IPA. Itu. Sehingga jika Anda sejak awal sudah dengan orang tua sepakat bahwa Anda pengen masuk di perguruan tinggi dengan jalur senam PTN atau jalur prestasi, dan Anda mengabaikan jurusan istilahnya, tentu Anda lebih mudah bersaing di IPS. Karena apa? Di program studi IPS, sebagian secara umum, teman-teman atau siswa di IPS itu tidak akan terlalu banyak berjuang akademisnya. Karena mereka dilatih dalam kemampuan sosiologi, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dan itu tidak relatif mengabaikan faktor-faktor akademis. Sehingga jika Anda mengambil peluang secara cerdik, misalkan, oh, karena saya belum memiliki cita-cita yang fix dengan orang tua untuk mengambil ke bidang medis ataupun bidang eksak, ya sudah, saya akan mengambil di IPS, biar saya dapat 5 besar. Urutan 1 sampai urutan 5. Kalau sudah punya urutan 1 sampai ke 5 besar di IPS, nanti akhirnya masuk perguruan tinggi, Anda bisa melihat ternyata prodi-prodi di IPS juga relatif luar biasa keren. Nah, sebaliknya, kalau memang sejak awal plotting dengan orang tua sepakat bahwa memang nanti ke depan harus menjadi seorang dokter, harus menjadi seorang ahli medis, harus menjadi seorang yang bergerak di bidang eksak, ya sudah. Kalau ternyata peluang di SMA 1 di jurusan MIPA itu udah nggak ada, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mempertimbangkan sekolah lain yang bisa menerima Anda di jurusan MIPA. Nggak apa-apa, karena apa? Kita harus mengejar potensi diri kita masing-masing. Tetapi selama memang kita belum memiliki gambaran untuk mengenai masa depan, minimal kejarlah akademis Anda menjadi ranking the best. Baik itu MIPA maupun di IPS. Kalau di MIPA memang Anda berani bersaing, ya sudah, teruskan di MIPA. Eh, saya kejar saingan Anda di 300 anak itu untuk Anda bisa melejit menjadi the best di anak MIPA. Kakak-kakakmu yang di pendidikan dokter, yang di teknik sipil beberapa, yang di senam PTN, semuanya rankingnya bagus-bagus.
hanya urutan 1 sampai urutan sekitar 30 yang ternyata memenangkan persaingan itu dan bisa diterima di perguruan tinggi jalur SNMPTN. Itu. Nah, yang di IPS tentu menyesuaikan karena jurusannya juga terkait dengan ekonomi bisnis, jurusan sosial, dan beberapa prodi yang tidak mewajibkan eksak itu juga ada di perguruan tinggi dan itu juga dimenangkan oleh anak-anak IPS. Nanti suatu kali, nanti kalau sudah kita tatap muka langsung, nanti Pak Khulit akan paparkan kakak-kakakmu yang nilainya sekian, oh dia diterima di perguruan tinggi ini, anak IPA ini, anak IPS ini, nanti kita akan ceritakan. Di data kita ada semuanya, nanti kita akan belajar bareng-bareng di sana, menganalisa bareng-bareng sehingga bisa mempersiapkan diri kita masing-masing. Itu ya. Sehingga menyingkronkan antara keputusan sekolah terkait dengan penjurusan ini, Anda juga harus mulai berpikir mengenai peluang. Untuk yang ini nanti mungkin akan kita bahas lebih detail di pertemuan secara langsung karena tentu kalau secara seperti ini satu kelemahannya tidak bisa menyajikan data karena data itu kan terkait dengan privat sekolah sehingga bisanya hanya dipaparkan di offline di sekolah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait potensi anak-anak. Ini masih nyambung juga dengan yang pertama kita bahas tadi. Terkadang kita itu tidak atau belum mendapatkan sebuah gambaran untuk siapa diri kita sebenarnya. Nah, nanti yang akan bisa membantu biasanya orang tua kita. Antara potensi yang karena beliau-beliau tentu beberapa orang tua kadang sudah memiliki informasi awal terkait dengan potensi Anda atau kesukaan Anda atau bahkan sudah melibatkan psikolog mungkin atau lembaga yang meneliti bisa dengan karena ada yang sidik jari lalu talenta yang lain yang sudah sering kita dapatkan sidik jari. Kan juga anak saya juga mengikuti itu waktu di SD-nya dulu juga ada tes sidik jari terkait dengan membaca peta potensi anak gitu. Nah, saya mau gambaran sederhana aja terkait dengan keseharian Anda aja nanti. Sayangnya sampai mungkin di semester 1 ini kita belum bisa memetakan potensi Anda masing-masing karena tidak ada ekstrakurikuler yang bisa kita pupuk potensi kita yang saat ini mungkin sedang ada KSN ya, kegiatan apa itu KSN, kompetisi sains nasional itu ya. Mungkin beberapa anak sudah ada yang terlibat di kelas 10, sudah terlibat. Kalau sudah terlibat selamat karena sebenarnya Bapak Guru belum mungkin masih sebatas meraba-raba kemampuan Anda masing-masing, juga melalui kuis kan kemarin, melalui Google Form itu. Kalau yang di kelas 11 sudah 11 mungkin sudah juga Bapak Ibu Guru dan memiliki datanya dari nilai mereka masing-masing. Intinya adalah bahwa potensi itu tidak hanya terkait dengan akademis. Bukan hanya itu. Potensi itu adalah sesuatu yang mungkin Anda miliki dan nanti memiliki sebuah nilai manfaat di masa mendatang. Kalau kesimpulan Pak Khalid pribadi seperti itu. Jadi potensi itu bisa berupa keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, keterampilan berinteraksi dengan orang lain, atau mungkin keterampilan hal lainnya yang mungkin terkait dengan keterampilan fisik. Misalkan dia memiliki kesukaan berenang, dia memiliki kenyamanan untuk berolahraga futsal, badminton, atau basket dan sebagainya. Nah, satu yang harus Anda tahu persis bahwa potensi yang diasah terus-menerus hingga berprestasi itu ternyata akan memberikan jalan kemudahan kita waktu kita ke studi lanjut. Banyak itu kakak-kakakmu yang memiliki potensi bagus, baik di bidang olahraga atau yang lainnya itu ternyata dimudahkan masa depannya untuk bersidang ke kampus selanjutnya. Nah, mari eh, kita gali potensi diri kita masing-masing. Salah satu di antaranya adalah bagaimana cara me, memetakan atau menguatkan potensi kita, Pak Khalid. Setidaknya ada dua hal yang harus Anda eh, eh, analisa. Begini yang pertama. Satu, suatu hobi yang Anda rasakan itu menikmatkan diri dan Anda menjadi dengan hobi itu Anda mendapatkan sebuah eh,
rasa fresh, itu disambung dengan yang kedua adalah mempersyaratkan bahwa hobi itu positif, menjadi sehat, menjadi kita menjadi banyak teman, dan menjadikan kita menjadi terkenal. Iya, harus terkenal, terkenal dan kita dikenal orang. Sehingga kedua hal ini kalau menjadi satu dan ada semuanya itu namanya potensi. Contoh, eh Anda senang banget dengan kegiatan merakit merakit komputer. Lalu Anda eh, memiliki peluang untuk itu. Misalkan anggaran yang cukup dari orang, uang sakunya cukup untuk main itu. Lalu Anda saat melakukan itu puas banget, senang banget. Terus ternyata itu memiliki manfaat. Temannya menjadi banyak, lalu tidak melanggar hukum. Nah, itu nanti akan menjadi potensi. Lahirlah apa? Kegiatan robotik, ya kan? Robotik itu kalau Anda terus asah terus-menerus dan akhirnya Anda berprestasi, dan itu juga ada lombanya. Karena sebaliknya anak-anak, potensi itu kalau tidak menghasilkan lomba, istilahnya ada penghargaan karya, itu nanti relatif akan menyulitkan kita meskipun di kemudian hari nanti akan menjadikan potensi bisnis misalkan. Nah, saat ini kan anak-anak tahapannya bukan ke bisnisnya itu, tapi ke bagaimana potensi yang Anda miliki itu melahirkan sebuah sertifikat prestasi, pengakuan dari orang lain, dari lembaga lain bahkan, dan itu berjenjang. Bisa diakui di tingkat Ponorogo, diakui di tingkat Jawa Timur, diakui di tingkat nasional. Karena apa? Itu biar memiliki manfaat nanti akhirnya bisa digunakan untuk sebagai eh, salah satu tangga untuk masuk di perguruan tinggi. Baik di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi kedinasan. Nanti kita akan perguruan tinggi umum dan kedinasan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga nanti kita diberikan waktu dan kesempatan untuk itu. Makanya penting bagi Anda semuanya mulai coaching dengan orang tua, komunikasi dengan ayah dan bunda, uh, obsesi beliau-beliau terhadap Anda, dan juga matchkan dengan hobi kesenangan Anda atau kecenderungan Anda. Oh, saya suka belajar menganalisa matematika atau sains. Terus Anda juga oleh orang tua di atau obsesi keluarga besar Anda diharapkan nanti menjadi seorang tenaga medis atau bahkan dokter. Match enggak ini? Akhirnya match. Tetapi nanti dalam kegiatan ekstranya juga harus diarahkan. Misalkan Anda akan aktif di kegiatan PMR. Itu ada kegiatan karya ilmiah remaja, sehingga jangan ekstranya yang lain. Misalkan Anda pengen menganalisis, belajar lebih banyak mengenai keilmuan, terus orang tua berharap Anda menjadi seorang dokter. Oh, ternyata Anda aktifnya di kegiatan OSIS, menjadi pengurus OSIS. Ya boleh, tapi energi Anda akan habis menjadi pengurus OSIS. Setidaknya bukan membatasi Pak Khalid, tapi Anda harus mengatur sendiri, mengatur strategi bagaimana melampiaskan hobi dan potensi ini ke arah yang lebih baik harapannya. Mengikuti lomba dental di UNER, mengikuti lomba-lomba karya ilmiah remaja terkait dengan bidang kesehatan atau bidang biologi. Itu mungkin lebih menarik daripada Anda aktif di kegiatan keorganisasian. Karena apa? Satu, Anda di keorganisasian misalkan sebagai eh, pengurus OSIS, katakanlah pramuka misalkan. Anda dapat sertifikat prestasi olahraga menjadi salah satu eh, anggota Paskibra tahun 2019 atau menjadi menang dalam lomba kira pramuka atau PBB atau dalam yang lainnya. Kemudian dapat sertifikat tingkat kabupaten misalkan. Tapi maaf, ini tidak memiliki korelasi dengan prodi yang akan Anda ambil di pendidikan dokter.
Pilihan dokter nanti akan mengambil apa? Mengambil misalkan Anda menang di dental tingkat Jawa Timur atau tingkat apa yang diselenggarakan UNER. Anda menang sanitasi rumah tangga di apa di universitas tertentu sekaris dengan Madiun. Itu lebih berharga daripada Nyun Sewu yang tadi Anda sebagai apa, kira pramuka. Jadi mulai sekarang mulailah eh, eh, bukan Pak Khalid melarang Anda aktif di kegiatan OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler, enggak. Tapi dipilih. Dipilih yang memiliki korelasi dengan rencana studi lanjut yang klop dengan harapan orang tua. Jangan sampai menjadi menyesal di kemudian hari. Karena aktif di ekstrakurikuler itu harapannya jangan sampai menggerus aktivitas belajar kita. Kita seneng banget jangan futsal, terus futsalnya ternyata malam hari sampai jam 10 malam. Kapan waktu belajar kita? Gitu kan? Jadi eh, di SMA sejak kelas 10 ini mulai dipilih-pilih potensi-potensi itu semuanya kan akan mulai kelihatan. Tetapi pilih yang benar-benar diarahkan sing iso mau nanti membackup saat kita rencana studi lanjut. Contoh yang lainnya lagi. Anda dengan orang tua sudah sepakat pengen ke perguruan tinggi kedinasan. Nanti akan kita bahas di kemudian hari terkait dengan dinas. Yang di situ ternyata misalkan STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Di sana dibutuhkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, kemampuan sosial yang bagus dengan orang lain, dan memiliki eh, jiwa-jiwa patriotik, jiwa-jiwa yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah bersama misalkan. Dan tidak hanya STPDN, mungkin TNI, Polri juga demikian. Di situ perlu diasah kemampuan kepemimpinan, kemampuan berinteraksi dengan pihak lain, kemampuan menegosiasikan kepentingannya atau harapannya atau pengennya di dalam forum tersebut. Nah, disinilah perlu dipupuk sebuah kegiatan kepemimpinan. Disitulah Anda punya peluang untuk masuk harus di pengurus OSIS, pengurus pramuka, dan sebagainya. Pengurus koperasi dan sebagainya. Apa harapannya? Karena kalau Anda hanya mengandalkan teori akademis di sekolah, di bangku kelas, itu nggak ada ilmu kepemimpinan. Kalaupun ada kecil sekali, tidak sampai eh, tidak sampai menyentuh dalam keseharian Anda. Tapi kalau Anda juga misalkan di pelajaran di sekolah biasa aja dan Anda harus mengikuti pelajaran itu dan Anda tambah dengan kegiatan ekstrakurikuler tadi. Sehingga kalau sejak awal Anda pengen sama orang tua sudah sepakat nanti akan ke sekolah kedinasan, ya sudah. Anda tetap belajar di kelas dengan mengikuti aturan sekolah, aturan guru dalam mengajar, Bapak Ibu guru dalam mengajar, kontrak belajar yang beliau harapkan. Lalu Anda juga memperkuat diri dengan kegiatan di lapangan, di ekstrakurikuler tadi. Menjadi pengurus kegiatan, menjadi tim kegiatan yang nanti akan menyukseskan sebuah kegiatan. Karena sekolah itu dalam konteks yang kedua ini ibarat sebuah negara, anak-anak sekalian. Belajar itu adalah bagian dari kewajiban rutin. Lalu kita menjadi aktif di kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan tambahan kita di luar pekerjaan rutin. Contoh sebagai pengurus parpol, sebagai pengurus asosiasi kontraktor, sebagai seorang direktur perusahaan. Beberapa pegawai dalam sebuah negara ada loh yang selain dia bekerja sebagai pegawai di suatu pekerjaan, dia juga memiliki bisnis pertanian dengan mengolah tanah sawah orang tua yang luas misalkan. Bisnis orang tua yang diwariskan kepada Anda kepada seorang pegawai ini untuk mengelola bisnis mungkin tambang pasir dan sebagainya atau toko dan sebagainya. Nah, ibaratnya seperti itu sehingga pada saat Anda menjalani ekstrakurikuler nanti adalah diperlukan jiwa Anda untuk bisa berpikir merata, memikirkan
pembelajaran, rutinitas dengan berinteraksi dengan teman-teman dalam belajar di ruang kelas, dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran, dan juga punya beban lain di luar kegiatan belajar mengajar, di kegiatan ekstrakurikuler menjadi seorang panitia, menjadi seorang ketua kegiatan, menjadi seorang ketua OSIS. Nah, dengan begitu dengan Anda bisa menjalani keduanya dengan bagus, itulah namanya belajar menjadi pemimpin. Ya. Jadi, ekstrakurikuler bagus, tetapi syaratnya pelajaran juga harus jalan meskipun ora pinter-pinter amat. Syukur kalau dua ya pinter, ya aktif di kegiatan OSIS. Berarti pemimpin cemerlang di masa mendatang. Itu. Oke, anak-anak, 40 menit sudah berjalan. Saya kira itu penguatannya. Jadi nanti dari paparan saya dari awal sampai tadi, kalau ada satu dua hal yang belum jelas nanti bisa kita bahas di BK. Tatap muka dengan Pak Khalid langsung. Nanti bisa ketemu Pak Khalid di setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9, mulai jam 9 gitu nanti, atau japri dulu dengan saya untuk komunikasi, dan Anda bisa datang ke saya nanti, tidak harus sendiri, bisa berdua atau bertiga, yang penting tetap menggunakan physical distancing ya. Jadi nanti tetap menggunakan masker dan sebagainya. Karena bimbingan dan konseling itu harus dua arah, harus komunikasi dengan Anda semuanya, tidak bisa langsung nggur satu arah seperti ini. Ini hanya sebagai pelujut Anda untuk mulai berpikir dan merenung. Oke, salam untuk Bapak Ibu Anda di rumah, dan pesan saya cuma satu, mulai sekarang sudah mulai harus rajin komunikasi dengan beliau. Anda mulai semakin dewasa, dan dewasa itu bukan berarti harus gak ngomong-ngomongan dengan orang tua, salah besar. Bahkan harus sering komunikasi dengan beliau, minta beliau untuk memberikan advies mengenai rencana Anda, dan kasih beliau pengertian kalau rencana masa depan Anda itu belum match dengan beliau, dan yang harus Anda sadari bahwa beliau itu adalah orang yang paling menentukan terhadap masa depan Anda. Doa dan ridho mereka menjadi ketentuan Allah. Hati-hati. Maka perbaiki hubungan Anda dengan beliau semuanya. Jaga agar beliau selalu ridho dengan kegiatan Anda dan masa depan Anda. Oke. Selalu Anda kelas 10. Sukses semuanya. Oke, salam untuk Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu Anda masing-masing, ayah mama Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.